Kamu ini muslim kok di neraka toh? Allah. Kamu muslim toh? Mm-mm. Iya. Tuh. Lah apa gunanya kamu memeluk Islam kalau ujungnya sama dengan saya? Iya. Saya ndak Islam di neraka, kamu muslim di neraka. Lah apa bedanya saya dan kamu? Elvitor, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan terbaik. Kenapa dalam sholat kita, kenapa dalam sholat kita tidak memanggil malaikat? Gitu ya. Itu kemarin kan begitu ya. Iya. Lah, malaikatnya itu kan 3 yang disebut di dalam doa itu. Doa iftitah, doa iftitah, terus doa sujud. Oh iya, doa iftitah, doa sujud. Jadi ada malaikat-malaikat yang disebut di situ. Doa iftitah, kemudian doa rukuk sujud itu ada. Yaitu Rabbul Malaikah, Tuhannya para malaikat. Jadi kita menyebut malaikat itu di situ. Kalau di doa iftitah itu rinci. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. 3. Wahai Allah, Tuhannya Jibril, Mikail, Israfil. Nah, ternyata di dalam kitab Fiqhus Sunnah karangan Sayyid Sabiq ya, Sayyid Sabiq ya, dikisahkan bahwa ada seorang sahabat yang sholat sunnah sebelum subuh di dekat Nabi, di dekat Nabi. Nah, setelah sholat subuh itu Nabi berdoa yang kembali memanggil 3 malaikat itu, al malaikatul muqarrabun itu. 3 itu tadi. Iya, betul. Nah, inilah, silakan dibuka di buku halaman religi renungan 5 menit tiap pagi halaman 34. Halaman 34. Iya. Di situ ada doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gini, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Mikail. Kalau yang di doa iftitah itu Mikail dulu. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Kalau di sini ini Israfilnya dulu. Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubika minan nar. Masya Allah. Ya. Nabi itu sekalipun Nabi itu kalau terhadap neraka itu takut sekali. Takut luar biasa. Iya. Ya. Tahulah bagaimana siksa neraka itu. Ya. Tahu. Ya. Maka Rasulullah berkali-kali meminta doa dijauhkan dari neraka. Ya contoh yang jelas itu kita meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika selesai sholat kita berdoa Allahumma ajirna minan nar. Itu dari Rasulullah. Jauhkan kami dari neraka. Masya Allah. Itu Nabi ya kalau udah bicara neraka. Ya Allah. Bahkan ketika berbicara neraka itu sampai sejak membaca tentang kisah neraka itu Nabi jarang senyum sampai akhir hayatnya. Sejak mendengarkan cerita tentang neraka. Itu. Padahal kan sudah dijamin masuk surga. Ya, oleh karena itulah. Ini kan introspeksi kita ini. Yang sudah dijamin saja itu masih takut. Lah kita ini yang tidak dijamin selamat dari neraka ya. Tapi kok gayanya itu gayanya itu kok enggak takut gitu ya. Maaf saja itu. Gayanya itu kalau ngomong itu seperti tidak takut neraka. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau berbicara kok seperti tidak takut neraka. Ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Nah, ini juga begitu. Rasulullah ini pada salat menjelang subuh itu, sahabat itu mendengar Nabi itu berdoa begitu. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tambah 1 ya. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Israfil dan Mikail serta Tuhannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubika minan nar. Saya mohon dijauhkan dari neraka. Gitu ya.
Itu doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim Ya. alaihi. Maka ini kelanjutan ya. Kemarin kita bahas kenapa sih waktu sholat kok tidak memanggil Allah Tuhannya tiga malaikat ini kan, tiga malaikat ini kan tentang kehidupan. Iya. Jadi kalau Jibril itu tugasnya adalah mengatur kehidupan hati. Oh, tugasnya Jibril kan ya. itu kan wahyu ya. Nah, Nggih. kalau Mikail itu tugasnya adalah mengatur kehidupan fisik. Dohir ya Prof ya. Ya. Ya makanan, ya minum, ya kesehatan. Nah kalau Israfil itu mengatur mengawali, memberikan peniup sangkakala ya. itu. Jadi setelah ditiup itu berakhirlah dua kehidupan itu untuk memasuki kehidupan baru, yaitu kehidupan akhirat. Ya. Jadi tiga-tiganya sama-sama berbicara soal kehidupan. Ya. Bicara kehidupan. Nah, itu doanya Nabi. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Israfil, Tuhannya Mikail, Tuhannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jauhkan saya dari neraka. Ya Allah. Nah berarti gini ya, setiap subuh, ini terus terang saja saya belum mengamalkan ini doa ini. Tiga ini, satu ini, Allahumma rabba Jibril, Israfil, Mikail, wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ini belum. Tapi nanti kita coba sama-sama ya, kita baca sama-sama. Berarti sebelum matahari terbit, kita itu sudah minta Allah agar hari itu tidak ada dosa. Minta dijauhkan neraka itu artinya adalah minta agar sehari itu dijauhkan dari segala hal yang menyebabkan orang dimasukkan ke dalam neraka. Ya Allah, ya Allah. Ya. Jadi tidak hanya minta sembuh, tidak hanya minta rizki, tidak minta seluruh hajat duniawinya dikabulkan, enggak, tapi yang diminta adalah ya Allah, itu ya, Tuhannya Jibril, Tuhannya Israfil, Tuhannya Mikail, Tuhannya Nabi Muhammad, minta dijauhkan dari api neraka, minta dijauhkan dari sekecil apapun dosa yang menyebabkan orang masuk neraka. Ya Allah. Ya, saya ulang ya sekali lagi, silakan diikuti. Allahumma Rabba Jibril, ayo. Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar minan nar. Yo, ini sama-sama ya. Sama-sama. Nah, setiap nanti sebelum sholat subuh, setelah sholat sunnah subuh itu kita baca ini. Ya Allah, jauhkan kami itu berarti jauhkan istri saya, suami saya, anak-anak saya, Masya Allah, orang yang menjadi tanggung jawab saya, jauhkan semua dari dosa apapun selama sehari itu, supaya tidak ada tidak sampai kita dimasukkan ke dalam neraka. Itu doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya Nabi menembus neraka. Oh, ya Allah, cahaya Nabi menembus neraka. Ya Allah. Jadi orang yang bersolawat, solawatnya itu bisa sampai memasuki orang-orang dalam neraka yang pernah baca solawat. Menembus neraka. Bisa masuk ke dalamnya ya, Prof. Nah, makanya gini ya. Nah, tadi hampir sama dengan tadi itu. Ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalal Ikram. Tapi saya ini akan bercerita dalam cerita yang mirip, tapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Nih. Melalui malaikat Jibril, Allah memerintahkan malaikat Malik tadi ya, untuk mencari pengikut Nabi Muhammad yang berdoa, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang
peka terhadap kebutuhan hambanya, derita hambanya. Ya Manan, wahai Allah yang selalu memberi. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah Tuhan satu-satunya yang pemegang kemuliaan dan keagungan. Ya Allah itu. Akhirnya kan dikeluarkan dari neraka tadi toh ya. Nah, ini ada ceritanya di sini nih. Ya. Nah, ketika malaikat Malik disuruh Jibril kan mencari itu ternyata tidak langsung ditemukan. Gak langsung ini. Tidak. Ini penjaga neraka yang mencari gak langsung. Dia melapor kepada Allah begini. Melapor kepada Jibril. Kan Jibril yang menyuruh toh. Itu. Jibril, saya ini sudah 1000 tahun mencarinya. Mencari orang itu. Tapi belum menemukan di mana ini. Tuh. Semua manusia sudah mengeras seperti besi. Susah ditemukan, sudah hancur mukanya gitu. Maka Jibril, kan yang disuruh kan Jibril oleh Allah tuh. Temui siapa? Malaikat Malik. Menjaga neraka. Nah, malaikat Malik disuruh Jibril, tidak ada Jibril. 1000 tahun ya, 1000 tahun saya cari. Lah bagaimana mengenal wajahnya ini? Mereka sudah hancur, kaku seperti besi semua ini. Naudzubillah. Ya Allah. Maka Jibril bersujud kepada Allah. Ya Allah, malaikat Malik belum menemukan. Tunjukkan kami di mana orang itu. Di mana orang yang hendak engkau maksudkan agar Malik bisa mengeluarkannya itu, di mana posisinya gitu. Lalu Allah menjawab, ya, orang yang saya suruh mengeluarkan itu ada di sebelah X dan tidak jauh dari X, jawab Allah. Ya. Malaikat Malik akhirnya berhasil menemukannya dalam keadaan terlilit ular-ular besar. Sudah panas, terlilit ular-ular besar. Kalau lihat ini ya memang ya pantas lah Nabi itu sebelum subuh itu doanya itu jauhkan dari neraka. Dan kita bisa paham kenapa tadi itu kan doanya kepada Jibril. Ya kan, bukan pada Jibril tapi Tuhan menyebut Allahumma robba Jibril, karena Jibril terlibat di sini. Jadi ternyata orang itu bisa dikeluarkan tapi terlilit dengan ular-ular yang besar. Lalu diangkatlah keluar. Ya Allah. Ketika sampai di atas, orang yang dikeluarkan itu tanya kepada Malik. Malaikat Malik, saya engkau bawa ke sini ini rencananya untuk menambah siksaku atau untuk menolong aku? Ya Allah, kasihan ya. Ya Allah, melalui acara ini seluruh orang berdosa itu yang sudah wafat atau masih hidup, ampunilah ya Allah supaya tidak mengalami nasib seperti ini. Saya kok didatangkan di sini ini, apa tujuanmu? Apa ingin menambah siksa yang sudah seperti ini ataukah menolong aku? Malaikat Malik menjawab, aku tidak tahu ya. Tapi yang jelas Jibril telah menunggumu. Lalu ketemu Jibril, orang ini dibawa ke hadapan Allah. Dibawa ke hadapan Allah. Allah kemudian bertanya begini, hambaku, apakah aku sudah benar-benar mengutus Nabi untuk kamu? Dijawab, sudah ya Allah. Apakah Nabi yang saya utus itu belum memerintahkan kamu yang baik dan melarang berbuat dosa? Sudah ya Allah, saya menjadi saksi. Saya yang nakal ya Allah. Saya yang nakal, saya ini salah melanggar perintahmu. Ya Allah, melalui keagungan doa, ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram, yang sudah saya baca 40.000 tahun, ampunilah aku ya Allah. Masya Allah, ya Allah. Ampunilah aku. Allah menjawab, hai hambaku, aku ampuni semua dosamu.
Nggih. Sekarang aku serahkan engkau kembali kepada Jibril. Dan aku bebaskan kamu dari neraka atas syafaat pertolongan Jibril. Ya Allah. Sudah, sekarang kamu sudah ampuni. Sekarang yang membawa sini kan Jibril, kamu saya serahkan lagi ke Jibril. Nggih. Ini juga saya baca buku dari Ibnu Mahalli, Abdullah Umar, Perjalanan Rohani Kaum Sufi ya. Nggih. Sama dengan tadi itu, terbitan Kreasi Kencana, Yogyakarta, halaman 247-251. Malaikat Jibril lalu membawanya ke Ma'ul Hayah. Ma'ul Hayah. Ma itu air, hayah itu kehidupan. Jadi dibawa ke air yang itu bisa membuat kehidupan berubah. Ya Allah. Ada juga dalam hadis itu namanya Ma'ul Hayah. Hayah bukan hayah. Oh, hayya. Hayah itu malu. Nggih, nggih, nggih. Kan? Jadi air yang bisa menghilangkan rasa malu. Karena orang ini kan sudah wajahnya tidak bisa dikenal. Sudah mengering kayak besi, udah panas gitu. Ribuan tahun Nah, ya. akhirnya di tempat itu, ini tempat untuk memulihkan kehidupan yang indah. Maka di situ masuk operasi plastik, ya sangat cepat, Nggih. hanya beberapa detik. Orang itu yang telah hangus itu diberi air dari telaga Al-Kausar. Allah. Setelah bekas-bekas hangusnya hilang, barulah dia dihadapkan kepada Rasulullah. Allahumma shalli oleh malaikat Jibril Iya. berarti ya. Jibril, ini umatmu yang sudah dikeluarkan dari neraka, sudah ganteng sekarang ini. Nah, sejak dipertemukan dengan Rasulullah, Rasulullah memberikan syafaatnya lagi. Sejak pertemuannya dengan Rasulullah itu, ia dimasukkan ke dalam surga dan kekal di dalamnya setelah 40.000 tahun terbakar dalam neraka. 40.000 tahun. Allah. Memang dalam Quran itu ada begitu. Ketika orang disebut kamu nanti dimasukkan neraka, itu dia bilang, ya kami kan masuk neraka nanti kan ada batasnya, hanya beberapa tahun gitu. Nggih, nggih. Itu banyak ayat-ayat itu, surat Ali Imran, surat ini banyak. Ayyam ma'dudat. Ya walaupun di neraka kan nanti hanya beberapa, itu kan ada waktunya, setelah itu kan enggak gitu. Ya Allah. Insyaallah. Nggih, nggih. Jadi saudaraku ya, kakanda, ayahanda, adinda, ananda, ibunda, ya, ayahanda, semuanya yang sangat saya cintai. Nggih. Jangan sedikit pun putus asa. Dalam keadaan sesulit apapun, sanjunglah Allah Nggih. dan bacalah sholawat terus. Ini yang mendengarkan ini salah satu adalah Pak Basuki, ya, orang tunanetra, Nggih, nggih. ya, orang tunanetra, istrinya juga tunanetra, ya, sama-sama tunanetra. Kemarin itu tidak sadar selama 16 jam. Allah. Nggih. Orang di tetangganya menangis ini Sumput, di daerah Sumput. Oh, nggih, Ya. nggih, nggih. Gresik. Ini jadi, mau saya kasih isyarat tangan ya tidak bisa lihat ya. Ya kita selamat mendengarkan Pak Basuki, selamat mendengarkan Bu Lina yang sama-sama tunanetra ya. Alhamdulillah kemarin saya telepon ya. Saya tanya, Pak Bas, ketika 16 jam itu Tidak sadar. tidak ini. sadar, apa yang Bapak ingat? Saya tidak ingat apa-apa. Yang saya ingat adalah siaran dari radio. Pak Merinding. Ali menceritakan jangan sampai lepas dari sholawat. Itu yang kemudian saya ingat terus, saya bersolawat terus. Itu saya tidak ingat apa-apa. Gitu. Ya tapi istrimu telepon saya itu ya. Iya telepon saya itu. Karena sedih saya sudah tidak bisa diajak ngomong, sudah tidak sadar. Itu 16 jam. Orang-orang ya sudah bacakan ini, bacakan gini. Nah sekarang ini sembuh. Saya tanya 16 jam itu apa yang Bapak ingat itu Pak Basuki? Iya saya ingat, saya itu ya saya membaca sholawat itu terus. Karena saya masih ingat itu ada pesan dulu itu sholawat itu terus.
Masya Allah. Maka dalam keadaan sesulit apapun jangan lupa ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Terus Ya Allah. percayalah. Allah pasti mendengarnya. Dan Allah pasti Maha Kuasa menolong hambanya. Iya. Sekalipun ia dalam liang semut yang terdalam. Bahkan dalam neraka sekalipun. Ya. Ya Allah. Iya. Ada salah satu perkataan ahli hikmah ya, atau orang bijak begini. Ketika menceritakan, ketika membaca ayat Iya. surah Al-Anbiya ayat 87, itu kisah tentang Nabi Yunus yang ditelan ikan. Iya. Ya, itu. Yang dibacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, ternyata yang menjadikan doanya dikabulkan itu ada kata-kata subhanak itu. Dikatakan dalam ayat lain, andaikan Nabi Yunus tidak bertasbih kepada Allah, maka Allah akan membiarkan dia dalam perut ikan. Allah. Jadi subhanallah itu seperti biasa, tapi sebenarnya itu bagi Allah luar biasa. Ya. Kita rasanya baca itu biasa karena nggak ada menyangkut kepentingan kita. Orang tidak tahu bahwa membaca subhanallah itu juga ada kaitannya dengan nasib kita. Gitu. Ya Allah. Ya. Nah, setelah membaca ayat itu, lalu orang bijak itu mengatakan begini, hatta fi batnil huti kana hunaka amalun. Hatta fi batnil hut kana hunaka amalun. Di dalam perut ikan pun jangan sampai pesimis. Ya Allah, ya Karim. Gitu. Jadi dalam perut ikan pun masih ada harapan. Itu. Jadi tidak ada kata-kata sudah hancur, cur itu tidak ada begitu. Nggak ada ya. Tidak ada. Gitu. Apapun ada. kondisinya ya. Tamat tidak ada gitu. Tidak begitu. Tetapi ada harapan. Hatta fi batnil hut kana hunaka amal. Itu luar biasa. Fama udhira ikhbatok. Apa alasanmu untuk pesimis? Nabi Yunus yang dalam perut ikan aja itu ternyata kan itu kalau dalam perhitungan kan mati. Sudah mati. Iya, tapi tidak putus asa. Baca saja la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, ternyata tidak hanya itu, tidak hanya Nabi Yunus yang tetap harus optimis ya. Untuk kali ini saya menyampaikan topik optimislah walaupun sudah di dalam neraka. Walaupun dalam neraka. Iya, optimis saja. Bukannya sudah finishing kalau di dalam neraka. Makanya itu kalau dipakai finish gitu kan namanya kehilangan optimisme. Allah. Ya sudah, dalam neraka pun jangan putus asa. Dalam neraka jangan putus asa. Ya Allah. Baik ya. Ini ada dalam buku Religi Renungan 5 Menit Tiap Pagi halaman 35 ya. Abu Sa'id bin Abi Burdah radhiyallahu anhu bercerita begini ya. Yang bersumber dari ayahnya bahwa Rasulullah bersabda, ini sabda Rasulullah. Ketika semua penghuni neraka dikumpulkan di neraka, termasuk orang-orang muslim. Kan ada orang muslim di neraka toh? Ya kan? Tuh. Maka orang kafir bertanya kepada orang muslim begini. Ngeledek apa itu? Ya gini. Loh, kamu ini muslim kok di neraka toh? Kamu muslim toh? Iya. Tuh. Lah apa gunanya kamu memeluk Islam kalau ujungnya sama dengan saya? Saya ndak Islam di neraka, kamu Muslim di neraka. Lah apa bedanya saya dan kamu? Tuh. Lalu
Orang muslim itu menjawab, iya saya muslim tapi saya punya dosa yang belum diampuni. Masya Allah. Sehingga kami harus masuk neraka. Jadi seluruh dosa yang belum diampuni, ya itu jadinya masuk neraka. Allah. Maka istighfar itu menjadi doa yang sangat penting ya. Jangan lupa lah, Nabi saja istighfar 100 kali loh. Setiap hari ya, Prof, Setiap ya? hari, dan tobat. Wallahi innila astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Itu ada hadis tuh, demi Allah saya ini tobat dan istighfar itu 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali tiap hari. Ya Allah. Sebab apa? Rasulullah tahu bahwa kalau nanti ada dosa satu saja belum diampuni, ini resikonya panjang. Satu dosa gak Iya. diampuni panjang ya, Prof, ya? Nah, mendengar orang muslim yang menjawab bahwa kami ini iya kamu muslim, saya ini muslim sehingga kami ini masih harus masuk neraka. Apa bedanya kamu dan saya? Kamu kafir di neraka. Allah mendengar itu. Nggih. Mendengar. Nah, lalu Allah menyuruh malaikat agar mengeluarkannya dari neraka. Nggih. Lalu dikeluarkan orang itu. Ya. Malaikat, kamu cari siapa yang ngomong itu tadi? Nggih. Itu ya. Orang muslim mana itu? Keluarkan dari neraka. Nah, akhirnya dikeluarkan dari neraka. Nggih. Dari neraka itu. Terus apa kata orang kafir? Nah, ini. Oh, kalau muslim itu bisa dikeluarkan dari neraka ya, gitu. Ini dia lalu berkata, seandainya kami dahulu memeluk Islam, tentu kami ikut dikeluarkan seperti mereka. Allah. Ya, setelah menceritakan itu Nabi SAW kemudian membaca surat Al-Hijr ayat 2. Surat Al-Hijr ayat 2. Al-Hijr ayat 2. Jadi Rasulullah bercerita tadi itu kan hadis toh. Nggih. Itu. Nah, lalu Nabi itu membaca ayat 2 surat Al-Hijr ini. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Allah. Artinya orang kafir seringkali menginginkan sekiranya mereka di dunia dulu menjadi muslim. Allah. Andaikan kami ini muslim, kami bisa dikeluarkan. Nggih. Nah, itu hadis satu ya. Sekarang ada hadis lagi. Ya. Pada hari kiamat, Jibril berkeliling selama 40.000 tahun. Jibril keliling. 40.000 tahun ya, Prof? 40.000 tahun berkeliling. Terus pada hari kiamat. Tiba-tiba ia mendengar seorang dari umatnya Rasulullah yang di neraka yang berdoa begini. Ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram itu. Ya Hanan itu artinya wahai Allah yang selalu peka terhadap kebutuhan hambanya. Allah. Ya Manan, wahai Allah yang selalu memberi. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Allah yang selalu mulia, maha agung, maha besar ya Allah. Itu diulang-ulang terus. Ya Allah. Ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu orang itu membaca itu terus di neraka itu. Oh, bisa baca ya, Prof, ya? Kalimat-kalimat Bisa. thayyibah di dalam neraka. Loh, orang memang orang Islam kok dia. Jibril lalu melapor ke langit tertinggi dan bersujud kepada Allah. Melapor sambil bersujud. Nggih. Ya Allah, saya mendengar suara pengikut Nabi Muhammad yang berdoa, ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Nah, kalau ini sudah sering saya baca. Ya. Biasanya kalau saya memulai doa kadang-kadang ini. Ya Hanan, ya Manan, ya Qadimal Ihsan, ya Dzal ya man biyadihi ya man biyadihi maqalitus samawati wal ard, ya Dzal Jalali wal Ikram, ada panjang. Itu Hanan itu peka terhadap kebutuhan hambanya, peka sekali.
cepat, Nggih. gercep terhadap kebutuhan hambanya. Ya Manan yang kaya, yang selalu memberi. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, saya itu mendengar umatnya Nabi Muhammad membaca itu selama 40.000 tahun, membaca itu terus. Allah. Engkau paling tahu keakraban saya dengan Nabi Muhammad. Nggih. Ya kan Nabi Jibril kan akrab dengan Nabi Muhammad. Oh, ini yang ngomong Jibril langsung ke hadapan Iya, Allah ya, Prof? ini yang bersujud melapor ini Jibril. Jibril itu. Ya Allah, engkau tahu saya ini akrab dengan Nabi Muhammad. Saya ingin ya Allah. Sebab Nabi Muhammad kalau mendengar ini sedih. Nggih. Sedih. Apalagi yang sering bersolawat, yang berjuang untuk Nabi Muhammad. Ya. Nggih. Sedih. Kok ada umat yang masuk neraka kayak begini, 40.000 tahun baca itu. Lalu kata Jibril, saya ingin melakukan sesuatu supaya Nabi Muhammad senang ya Allah. Ya Allah. Dia sakit tapi yang lebih sakit Rasulullah. Nggih. Masya Allah. Berikan aku syafaat. Kayak ini Jibril. Agar bisa menolong umatnya Nabi Muhammad di neraka itu. Berikan aku syafaat supaya aku bisa menolong umatnya Nabi Muhammad. Kalau saya tolong, saya keluarkan, nanti yang senang itu Rasulullah SAW. Jangan dibuat sedih ya Allah Nabi Muhammad. Apa jawab Allah? Wahai Jibril, mulai saat ini aku berikan kepadamu syafaat agar engkau dapat menolong orang itu. Segera kamu lakukan. Segera temui malaikat Mikail. Ya. Tuh. Oh, maaf. Segera temui malaikat Malik. Malaikat Malik. Iya kan, Malik kan penjaga surga. Penjaga. Nggih. Iya. Temui. Mintalah penjaga neraka itu agar mengeluarkan orang yang membaca doa itu, ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Segera minta Malik. Malik, kamu minta agar supaya dia mencari orang itu dan dikeluarkan dari neraka untuk diserahkan kepadamu. Allah ya Karim. Ini saya baca di buku Ibnu Mahalli, Abdullah Umar, Perjalanan Rohani Kaum Sufi, ya, diterbitkan oleh Kreasi Wacana Yogyakarta. Terbit tahun 2000, halaman 247-251. Ya, saudaraku, ya, dengan cinta Rasul dan berzikir, maka seseorang dikeluarkan dari neraka atas kemurahan, kasih dan kekuasaan Allah. Gitu. Maka sekali lagi, jangan putus asa walaupun sudah dalam neraka. Allah, masih ada harapan. Optimislah dalam menghadapi berbagai kesulitan dunia. Ya, sebab bagi Allah, ya lebih mudah lah bagi Allah mengeluarkan manusia dari derita dunia daripada mengeluarkannya dari neraka. Jangan putus asa. Ya. Terus bersemangat. Ya. Optimislah walaupun sudah dalam neraka. Janganlah berputus asa walaupun sudah dalam neraka. Kalau yang pertama tadi, di dalam perut ikan pun itu masih ada harapan. Ya. Allah penerima taubat hambanya ya. Kalau di dunia sudah bertaubat atas dosa-dosanya, apakah masih dimasukkan ke neraka ini nanti, Prof? Ya pasti, ya enggak dimasukkan neraka, sudah tobat. Sudah tobat ya. Cuma ya kan kita kan tidak tahu tobatnya diterima Allah apa enggak. Allah, ini ya masih. Ya toh. Dan syarat-syaratnya tobat kan ada. Ya toh, syarat-syaratnya taubat kan ada. Iya. Harus dipenuhi semuanya ya, Prof. Harus dipenuhi semuanya. Ya, gitu. Tapi kalau sudah diampuni Allah ya sudah, optimis sajalah. Jangan hanya taubat tapi disertai dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Karena dosa itu akan diampuni Allah
ketika kita melakukan sesuatu yang baik. Jadi setelah tobat ya aku tobat, satu berhenti, ya Berhenti nih. berhenti, tidak melakukannya lagi, kemudian ditambah lagi perbuatan yang baik. Ya kalau punya uang sedekah, ya apa yang bisa kita lakukan menolong orang. Kalau tidak punya uang tidak apa-apa, bantu orang, memperbaiki rumahnya, bantu masjid untuk menguras WC-nya, Allah. ya itu ikut ngepel masjid, ya itu ada orang sakit didatangi, tidak punya uang dipijeti, ya toh masih banyak cara kok teman-teman menolong orang. Ya Allah ya Karim. Gitu nggih. Yeah. Untuk Mbak siapa ya di TikTok itu tadi. Baik, selanjutnya Prof dari Pak Sunario di Buduran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunario. Saya dulu sewaktu kecil ngaji di Medan ya. Ustadznya sering mengatakan kalau kita berzikir jumlahnya harus ganjil karena kita memuji Allah yang esa, dan kalau kita bersolat jumlahnya harus genap karena kita memuji Rasulullah yang makhluk ciptaan Allah. Yang saya tanyakan Prof, apakah benar kalau kita berzikir dan bersolawat jumlahnya harus ganjil dan genap? Terima kasih Yai dan Mas Ishak. Iya, tidak harus lah, tidak harus. Tapi kalau maunya harus, ya Pak mau dilakukan ganjil juga enggak apa-apa ya, gitu. Zuhur kan enggak ganjil. Sholat duhur enggak ganjil ya? Enggak ganjil. Pintu surga juga enggak ganjil. 8. Ya kan? Sholat subuh ya enggak ganjil. Enggak ganjil 2. Enggak semuanya lah begitu ya. Enggak semuanya. Tapi kalau mamanya yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3. Ada yang menyebut itu bacalah 10 kali. Oh, genap berarti ya. Ya, gitu. Tidak harus. Tidak harus. Ada yang mengatakan siapa yang membaca ini 10 kali itu ada. Ya. Tapi kalau Anda tambah 1 juga enggak apa-apa, itu enggak harus. Enggak harus. Enggak harus. Masya Allah. Nah, puasa kan 30 hari. Yang genap ya Prof. Ya, 29 baru ganjil. Tapi kan pernah puasa 30 hari. Ya Allah. Terus untuk membayar denda untuk orang yang bersetubuh pada Ramadan itu kan 60 hari. 60 hari genap lagi. Ya. Masya Allah. Banyak kita membaca katakan surat surat-surat itu kan ada yang genap. Ada yang genap, Al-Kafirun. Ya, banyak toh. Oke, baik silakan. Baik, selanjutnya Prof dari Bu Nani ini ya, Zulaiha. Assalamualaikum Prof, saya mau tanya, kalau habis puasa Arafah, besok paginya Hari Raya Idul Adha, apa sudah boleh membatalkan puasa? Soalnya ada yang bilang tidak tahu ya, waktu sholat Idul Fitri apa Idul Adha yang tidak boleh dibatalkan dulu sebelum pulang sholat dari masjid. Semoga Prof Ali diberi kesehatan dan panjang umur. Amin. Terima kasih. Setelah Arafah? Setelah Arafah itu kan berarti ya maghrib toh. Sudah langsung. Hari Arafah kan tanggal 9. Dzulhijjah. Lah maghrib itu kan sudah selesai Arafah. Sudah batal puasanya ya Prof. Ya pasti itu. Bahkan haram. Kalau puasa haram ya. Sekarang kan enggak boleh puasa. Kemis sudah boleh. Kemarin enggak boleh toh. Karena Rabunya hari raya. Besok juga enggak boleh. Sabtu besok enggak boleh. Enggak boleh. Kan 3 hari cuma sebelah ya. Kan 3 hari. Masya Allah. Ya itu. Nah sebagai gantinya kemudian ganti yang biasa puasa itu diganti dengan Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbiran itu. Takbiran ya Allah. Gitu Bu Nani Zulaiha ini ya. Boleh terima telepon ya Prof ya? Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Isa. Assalamualaikum Prof, sehat Prof? Waalaikumsalam, sehat. Masya Allah. Gimana kabarnya ini? Pak Mul. Pak Mul. Lama enggak jumpa Prof, sangat kangen Prof. Jangan ngurusi bojo ya Prof, jangan berunuh. Ya Allah Prof, aku tanya Prof. Masalah Prof. Masalah itu kan katanya bisa takdir katanya bisa dirubah. Ada yang mengatakan bisa dirubah. Soalnya masalah sampai
takdir itu duluan catatannya ada catatannya nih. 4.000 tahun yang lalu itu sudah ada catatannya, misalnya contohnya aku pernah mendengar itu kados niku lho ya, Prof. Oh, Nabi Adam itu diturunkan dari bumi. Itu 4.000 tahun itu sudah dicatat, tapi masalahnya itu belum ada, tapi catatannya sudah ada. Apa betul, Prof? Mau dijelaskan, Prof? Ngapunten. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi takdir itu sudah ditulis jauh-jauh ya. Makanya Allah itu ada surat ayat kursi itu ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Itu artinya Allah tahu apa yang akan dikerjakan dan apa yang sudah dikerjakan. Tahu semuanya itu. Allah. Jadi takdir. Tapi takdir itu siapa yang bilang takdir tidak bisa dirubah? Bisa dirubah ya, Prof? Siapa yang mengatakan gitu? Tidak ada satupun ulama yang mengatakan takdir tidak bisa dirubah itu. Bisa dirubah. Lah kalau nggak bisa dirubah, untuk apa berdoa? Toh? Itu. Tapi yang merubah itu hanya Allah. Manusia tidak bisa merubah. Ini ya, manusia nggak bisa merubah. Nggak bisa merubah. Tapi kalau minta Allah agar merubah itu bisa. Yang punya hak paten itu ya Allah ya. Makanya itu di dalam surat Ar-Ra'd itu itulah ayat 11 itu ya, Prof. Ya, ada itu loh ya Allah ya Innallaha la yughayyiru. Bukan itu ada ayat lain itu bunyinya yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah punya hak untuk menghapus dan menetapkan. Nah kalau nggak ada pengaruhnya untuk apa? Allah. Berdoa. Nah, yang satu-satunya yang bisa merubah itu, kalau ikhtiar manusia yang tertinggi untuk merubah takdir ya doa itu. Doa yang paling. Iya. Maka kalau orang bersilaturahim, mau silaturahim, itu mestinya itu dia meninggal tahun 2026. Tapi karena banyak silaturahim, Allah menunda ya, kamu baik ya, menyenangkan banyak orang, kamu saya tambahi ya, 2026, tapi akhirnya Desember saja. Desember dia silaturahim kemudian ya saya tambahi sampai Februari lah. Masya Allah. Terus menambah. Ya bisa aja. Itu kalau Allah berkehendak mau apa? Memang sudah itu dipatenkan di apa itu di laminating lah gitu, di laminating, dikunci total. Malaikat aja tidak bisa. Rasulullah tidak bisa. Yang bisa adalah kalau Rasulullah itu mensyafaati orang kemudian dirubah. Itu. Ya Allah, Jadi kalau Allah sudah berkehendak, dia berdoa, ya berdoa. Nah bisa saja ya, Masya Allah. Saya kemarin itu bertemu dengan orang ya, orang yang cacat kakinya, dia mencari botol-botol bekas itu ya di sampah itu. Kakinya saya lihat, Masya Allah, sandalnya, celananya kotor, habis hujan loh. Itu terus diberi orang itu 10.000 oleh orang yang lewat itu. 10.000 apa sambil dia melambaikan tangan, Pak kula dongakno sampean seger waras. Bisa saja orang itu sebenarnya itu sakit ya. Tapi doanya orang yang tulus kayak begini senang, diberi uang 10.000 itu senang. Sebab 10.000 itu sama dengan harus mencari botol berapa buah. Itu. Bisa. Ya. Oke, lanjut. Masya Allah. Baik. Selanjutnya ini Prof ya. Monggo yang silakan ingin masuk dari telepon ini tadi ya. Baik, ada dari Bapak Ahmadi ya di Surabaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Mudah-mudahan sehat selalu, Prof. Panjang umur. Amin. Badai tanglet, Prof. Kalau kita melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa ataupun zakat, tapi hidup kita kok belum berubah ya, Prof ya. Ngapunten. Yang saya tanyakan, apakah ibadah itu juga ada pengaruhnya sama perubahan kehidupan kita menjadi lebih enak gitu, Prof. Terima kasih. Gimana tadi tuh? Ibadah seperti sholat, zakat, puasa, terus? apakah juga bisa merubah kehidupan kita yang menjadi lebih enak itu? Apakah ada pengaruhnya ibadah itu? Bukan enak dan tidak enak, baik atau tidak baik gitu ya. Enak tapi tidak baik gimana? Dijadikan kaya terus, zina terus gimana? Allah. Itu loh ya. Makanya Robbana atina fid dunya hasanah itu baik, bukan enak. Bukan enak ya, Prof? Bukan, hasanah itu baik. Baik belum tentu enak, belum tentu baik ya, Prof ya. Tidak mesti enak lah. Kalau sekarang sakit, lalu sakit itu menyebabkan dosa-dosanya diampuni semuanya oleh Allah. Nah, kalau mati kan enak, Allah. gitu toh, gitu. Baik. Lah sekarang nikmat dan tidak nikmat itu, ini sekaligus memenuhi permintaan dulur-dulur semuanya itu. Nggih. Al hayatu laisat mas'alata imtilak, bal mas'alata idrok. Al hayatu laisat mas'alata imtilak bal mas'alata idrok. Enak tidak enak dalam hidup itu bukan perolahan soge atau tidak soge, kaya atau sekaya, tidak ada hubungannya itu. Tetapi cara berpikir. Oh, Masya Allah. Cara Lah kalau yang sikapnya itu mengeluh terus, kurang terus, ya, Nggih. nah bagaimana bahagia? Sudah ditambahi ini, kurang terus, ya tidak bahagia. Jadi menyikapinya itu, cara menyikapi itulah yang menentukan orang itu enak tidak enak gitu. Sekarang Nggih. bapak ibu ditakdirkan miskin, Nggih. ya sudahlah diterima. Yang penting di masjid ternyata ada dikirimi daging dari masjid gitu loh, Nggih. ya kan? Nggih. Itu beli wortel, beli ini, tulangnya dimasukkan, terus dia bilang, ya Allah alhamdulillah seger ya, seger ya Allah enak sekali. Sudah, jangan kalau gini, ini kalau ditambahi diberi daging tambahin enak. Lah itu yang menyebabkan itu berpikir kurang itu serakah namanya. Serakah mini. Seragam ini. Itu ya. Makan itu sudah ada pecel, sudah ini terus ditambahi. Ini kalau ada peyeknya tambahin. Lah itu yang menyebabkan ini andaikan. Sudahlah yang ini saja disyukuri gitu. Yang ada ya, Prof. Itu. Disyukuri saja yang ada itu. Itu namanya mindfulness. Mindfulness. Iya, itu dihayati, dinikmati apa yang ada. Allah, Masya Allah. Lanjut, Prof. Ya, Boleh satu telepon ya, Prof ya? boleh. Ya, monggo silakan. Ada yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Sehat, Prof. Alhamdulillah. Monggo apa Husain? Sehat. Prof diparingi oleh Allah panjang umur, sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Prof mau bertanya, Prof. Monggo. Ada kita sering ucapkan doa itu tidak asing, Prof. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya begini, saya mengamati bahwa kita sudah minta di dunia hasanah dan di akhirat hasanah, kok masih minta dijauhkan dari api neraka itu dalam arti konteksnya gimana? Terima kasih Prof. Mas Isa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ini? Abah Husain, pakar Abah salat Husain. terhadap. Itu wakina ada benar, jauhkan kami dari neraka itu artinya berikan aku ini ke surga langsung, tidak pinarak rumien. VIP berarti itu. Itu penting. Itu bisa saja orang masuk Islam itu, orang Islam itu masuk surga, tapi dosanya banyak belum diampuni. Akhirnya ya Transit dulu ya. transit dulu. Itu.
Itu diakui baik, tapi ini masih ada kotor ya harus dicuci dulu gitu loh Pak Husin. Pak Husin kan beli apa itu baju yang mahal, ya kan? Baju yang mahal, harganya 400.000 rupiah, ya. Sapu tangan lah 400.000 rupiah itu. Tapi kotor. Mau masak-masak dimasukkan almari Pak Husin. Itu toh. Nggih, Prof. Nggih. Wah, ya dicuci dulu. Setelah dicuci, dijemur. Nggih. Panas, orang jemur ya panas toh. Nggih. Setelah dijemur, Dilipat. setrika dulu. Setrika dulu. Gimana? Setrika dulu. Lusutnya kalau sangat kusut, Iya. panasnya Oh, iya. ditambah. Masya Allah. Lah kalau sudah itu dimasukkan almari. Jadi setiap sapu tangan kita, harta milik kita itu berhak masuk almari, tapi yang sudah bersih. Wong itu ada apa itu liurnya, ada apa ini apa yang keluar dari hidung Ingus. itu ingusnya, ada sausnya, masa dimasukkan almari, Iya. kumpul dengan baju-baju yang bersih, ya enggak lah, supaya layak di sana itu. Wakina ada benar itu adalah penguatan, masukkan kami ke dalam surga dan jangan sampai kami ini harus masuk neraka dulu seperti yang tadi itu. Allah, Masya Allah. Nggih. Oke. Lanjut. Nggih. Waktunya sudah habis ini, Prof. Habis. Iya. Ini kita bisa tutup dengan doa ini, Prof. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Allahumma wa ala sholli alihi wa alaihi. sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu ingat kepadamu. Dikala susah, dikala senang, Amin ya Allah. dikala rezeki banyak, rezeki kurang, jadikan kami selalu ingat kepadamu. Amin ya Allah. Wa syukrika, bantulah kami untuk selalu senang, senang apapun keadaan kami. Amin ya Allah. Selalu senang apapun dan berapapun pemberianmu. Amin ya Allah. Selalu senang ketemu orang yang sinis ataupun ketemu orang yang memuji kami. Amin. Selalu ya Allah. senang ketika sakit ataupun ketika sehat kami. Amin. Wa husni ibadatik, jadikan ibadah kami ini ibadah yang terbaik yang mampu kami lakukan. Seperti ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allahumma rzuqna ladzatan nadhar ila wajhik. Karuniakan kepada kami kenikmatan memandang wajahmu ya Allah. Wasyauqa ila liqa'ik, dan rindu selalu dekat denganmu. Ya Allah, Allahumma rzuqna ladzatan nadhar ila wajhi nabiyyik. Berikan kami kenikmatan memandang wajah Rasulmu. Amin ya Allah. Dan jadikan kami untuk selalu rindu dekat dengan Rasulmu. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nggih, matur sembah nuwun, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Salam. Alhamdulillah, semua alhamdulillah Tulur Victor, mudah-mudahan Tulur dari apa yang beliau sampaikan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tulur Victor, saya sudah perjumpaan kita di